Assalamualaikum, hai teman-teman. Hari ini aku mau bikin kue tradisional, kue zaman dulu namanya gemblong, teman-teman. Tapi rasanya enak banget. Teman-teman cobain ya, teman-teman. Untuk cara pembuatannya, kita siapkan santan. Ini dari 1 butir kelapa. Usahakan santannya itu yang kental ya, teman-teman. Semakin kental nanti rasa gemblongnya itu semakin gurih gitu. Nah, ini santan ini akan saya panaskan, tapi tidak mendidih, teman-teman. Cukup dipanaskan aja sambil terus diaduk-aduk supaya santan ini tidak pecah. Kalau udah berbuih, ini udah bisa kita matikan kompornya. Nah, sekarang aku siapkan, ini tepung ketan aku pakai 500 gram. Teman-teman, kalau bikin gemblong ini nggak boleh dikit-dikit, teman-teman. Karena rasanya memang benar-benar enak dan nggak enak sama sekali ya, teman-teman. Jadi, kalau mau untuk cemilan tuh cocok sekali. Ini 1 butir kelapa yang muda ya, teman-teman. Ini kita ambil putihnya aja. Nah, mudanya kayak kita bikin inti lepat atau untuk klepon itu loh, teman-teman. Dan di sini tak pakai garam 2 sendok teh karena kalau gemblong ini kalau tidak berasa garamnya itu nggak enak, teman-teman. Jadi harus benar-benar berasa garamnya, nanti lemaknya itu lebih keluar gitu ya. Tak kasih vanili secukupnya. Nah, kemudian kita aduk pakai tangan ya, teman-teman, sambil kita tuangin santannya ini per tahap. Untuk takaran santannya sendiri, teman-teman, ini dikira-kira aja sampai gemblongnya ini bisa dibentuk tidak terlalu lembek dan tidak terlalu keras. Nah, jadi nggak ada takaran khusus, teman-teman. Jadi cara bikinnya itu gampang sebenarnya ya. Kita aduk sampai menyatu atau tercampur merata sampai seperti ini, teman-teman. Nah, ini setelah aku ulen, setelah tercampur merata, dia kira-kira seperti ini, teman-teman. Ketika kita kepal, ini enggak terlalu lembek atau enggak terlalu keras ya, teman-teman. Dan sekarang kita bentuk sesuai selera aja. Teman-teman boleh bulet-bulet ya atau lonjong-lonjong kayak gini. Nah, ini kita aku tak alasin sama plastik tangannya, teman-teman. Nah, kayak gini. Kita bentuk sampai adonannya habis. Nah, ini kalau ditimpa-timpa juga nggak bakal lengket loh dia, teman-teman. Nah, karena teksturnya itu nggak terlalu lembek dan nggak terlalu keras ya, pas gitu. Nah, dan ini jadinya banyak sekali, teman-teman. Ini ada yang tak timpa-timpa, tapi nggak apa-apa, teman-teman. Sekarang kita panaskan minyak. Ini minyaknya harus benar-benar panas. Apinya jangan terlalu besar ya, teman-teman. Kecil cenderung sedang, supaya gemblongnya itu matangnya itu sampai ke dalam-dalam gitu ya, teman-teman. Jadi nggak yang gosong di luar, dalamnya masih mentah gitu. Nah, ini kalau mau gorengnya ini minyaknya itu harus banyak, teman-teman. Nah, ini kita tunggu dulu. Kalau udah, kita balikin. Nah, ini jangan khawatir yang lengket-lengket ya, teman-teman. Nanti kalau udah matang, dia kepisah sendiri gitu. Kita goreng sampai warnanya kecoklatan. Nah, sampai berubah warna ya, teman-teman. Nah, ini aromanya wangi sekali, teman-teman. Kue gemblong ini kue jadul zaman dulu ya, teman-teman. Nah, walaupun jadul tapi rasanya itu, teman-teman, enak sekali. Apalagi bikin ditemenin sama kopi sama teh ya kan. Dan gemblong ini juga kue yang mengenyangkan, teman-teman. Kita makan 3 biji aja udah kenyang banget ya kan. Kue gemblong ini, teman-teman, biasanya dia dibalurin sama gula karamel atau gula merah ya. Kalau nggak ada gula merah, gula pasir dibikin karamel kayak gini, teman-teman, juga boleh. Nah, kalau aku udah dimakan tanpa dikasih gula karamel juga enak ya, teman-teman. Gurih, lemak gitu, lembut isinya. Nah, kalau udah kayak gini, teman-teman, tak kasih sedikit air, sedikit aja sih ya, teman-teman. Nah, ini tak masak lagi sampai karamelnya ini nggak ada yang menggumpal ya, teman-teman. Atau sampai mencair semuanya, meleleh dengan sempurna. Kalau udah seperti ini tinggal kita masukkan, teman-teman, gemblong yang udah kita goreng tadi. Nah, kita masukin, kita baluri. Nanti kalau udah dingin dia memang keras sendiri ya, teman-teman. Air gulanya. Nah, ini tinggal diaduk-aduk aja seperti ini. Kita balurin sama gula merah boleh, gula karamel kayak gini juga boleh ya, teman-teman. Dan biasanya kebanyakan kalau gemblong ini dipakainya itu gula merah, teman-teman. Nah, kalau udah kita sisihkan seperti ini, teman-teman.
Nah, kita tunggu sampai kering biar gula karamelnya itu mengeras ya, teman-teman. Oke, kita angkat. Ini aku mau tak lumurin dulu lagi, teman-teman. Ada sebagian lagi yang belum aku lumurin. Nah, kayak gini, teman-teman. Dan ini dia hasilnya, teman-teman. Ini nanti kalau udah kering, gula karamelnya akan mengeras ya, teman-teman. Nah, ini karena nggak sabaran aku mau cobain ya, teman-teman. Memang teksturnya itu nggak bagus ya, teman-teman. Namanya kue jadul ini, teman-teman. Nah, tapi rasanya enak sekali, lemak, lembut, gurih. Pokoknya mantap sekali, teman-teman. Cobain ya, teman-teman, resepnya. Terima kasih.